Oke, buat Vio, di kesempatan kali ini kita akan bedah LinkedIn-mu ya. Aku akan share sebentar. Oke, di situ udah muncul. Ya, udah. Ya, oke, Vi. Jadi ini adalah akun LinkedIn-mu. Sekilas aku lihat, wih, udah bagus ya. Wah, ini udah bagus, Vi. Oke, aku jelasin dulu ya, Vi ya. Walaupun ini LinkedIn-mu ternyata udah sangat bagus gitu. Aku akan jelasin, nanti kalau ada pertanyaan, tanyain aja. Jadi akun LinkedIn itu akan bermanfaat pada saat dia memenuhi tiga hal. Pertama, info di profilnya itu lengkap gitu. Jadi dari banner sini sampai paling bawah itu diisi dengan lengkap. Dia menjabarkan isi CV. Boleh lebih lengkap dari CV nggak? Boleh. Terus misalkan ada informasi tambahan itu boleh nggak? Boleh banget gitu ya. Jadi dilengkapi profilnya. Terus yang nomor dua itu adalah banyak temennya. Ini yang berkaitan sama connection. Dan yang ketiga itu adalah banyak aktivitasnya. Aktivitas-aktivitas pertemanan maupun ini ya interaksi di sini, activity sini. Kita akan bedah LinkedIn-mu ini, tapi kayaknya nggak bakalan lama ini karena LinkedIn-mu udah bagus ya. Kita dari banner oke, foto oke, nama oke, headline ini mungkin bisa kamu edit sedikit. Jadi yang ada di headline ini kamu masukin satu pendidikan formalmu, yang kedua profesi yang kamu pernah, dan yang ketiga profesi yang kamu pengen. Gitu. Buat apa? Nanti kalau ada HR yang nyari suatu kata kunci di kolom pencarian yang memasukkan nama profesi langsung, itu langsung bisa kepancing lewat headline yang ada di sini. Headline ini adalah bagian yang salah satu bagian yang awal yang akan dideteksi gitu sama si LinkedIn-nya ini ya berdasarkan praktek. Jadi langsung to the point aja. Graduate Bachelor of Guidance and Counseling. Coba dipikirin, kira-kira orang itu kalau mau nyari jurusanmu tuh pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia gitu. Misalkan di sini kamu nulisnya misalkan fresh graduate of management. Nah, padahal kamu loker yang kamu incar tuh misalkan di Indonesia. Kenapa nggak tulis aja S1 manajemen gitu misalkan? Kira-kira sambil bayangin gitu. Kira-kira tuh istilah apa? Ini bukan masalah bahasanya gimana ya, tapi disesuaikan dengan yang pemicumu itu. Yang akan dicari di sini tuh akan mencari kata kuncinya apa. Misal ada profesi di bank namanya customer service, ya kan? Kalau di Indonesia ini itu adalah pelayanan pelanggan. Kira-kira kalau ada orang yang lagi nyari pelayanan pelanggan tadi tuh nulisnya customer service atau pelayanan pelanggan? Pasti customer service. Nah, di sini bahasa Inggris nggak apa-apa customer service. Karena dia akan nyarinya lebih menggunakan kata tersebut gitu. Ya. Kalau di sini isinya cuma pendidikan terus aku masih fresh grade nih misalkan. Ini kan kamu nulis fresh grade. Berarti yang di sini tuh isinya adalah profesi-profesimu yang kamu pengen, boleh nggak? Boleh. Langsung aja tuh the point, nggak usah panjang-panjangin kata penghubungnya karena apa? Karakter di sini tuh cuma 200 berapa? 220 karakter kan. Jadi sangat terbatas. Masukin aja langsung misalkan S1 bimbingan konseling, garis tegak. Kamu pengen jadi apa? Staf administrasi, customer service, staf HRD, terus apa lagi misalkan? Corporate trainer, secretary. Langsung tuh the point aja ke profesi-profesinya aja gitu. Jadi kita bisa menghemat beberapa karakter gitu. Istilah fresh graduate atau enggak ini relatif, ini kayaknya nggak terlalu penting deh. HRD misalkan nggak bakal nyari fresh graduate, kata fresh graduate gitu misalkan. Pasti dia langsung the point ke isinya ya. Kamu bisa menghemat berapa kata misalkan. Malang State University, kamu lagi promosiin dirimu sendiri, bodo amat sama kampusmu gitu. Terus di sini apa? Interested in human resource, creative team. Balik lagi langsung HR nih, HR apa? Kamu mau jadi apa? Admin HR, langsung to the point. Employer branding, rekrutmen staff, apalagi terus semua yang profesi-profesi HR gitu. Langsung to the point ke profesinya, biar nggak buang-buang karakter di sini. Kreatif tim, apa misalkan di sini boleh gitu. Konten kreator misalkan, sosial media spesialis. Nah, ini benar, ini udah langsung profesi gitu. Jadi biar fokus ya. Oke, kalau dilihat secara umum ini LinkedIn udah oke-oke aja. Cuman kalau mau didetailin caranya kayak gitu, biar kamu bisa lebih makin tertarget lagi kata kuncinya. Oke.
pendidikan formal, profesi yang kamu pengen dan profesi yang kamu udah pernah kayak gitu. Terus habis itu di sini ada tulisan open to work. Gara-gara di sini ada lingkarannya, kamu aktifin. Open to worknya di sini dibanyakin lagi profesinya. Recruiter, HR, staff admin. Nggak sinkron. Di sini kamu nulisnya kreatif team, ada social media specialist. Tapi di sininya nggak di onin. Gitu. Jadi disinkronin juga. Yang ada di sini harusnya ada di sini. Tapi yang ada di sini bisa jadi nggak ada di sini. Karena di sini lebih banyak gitu. Tapi ini yang bisa ditulis di sini open to work yang bisa ditulis di sini kayaknya lebih banyak deh. Coba nanti dicek lagi ya. Nggak cuma 3 profesi ini. Oke? Paham, paham? Gitu. Aku akan bedah ngelengkapin profilnya dulu ya. Kalau yang soal jumlah teman sama aktivitas nanti belakangan. Terus habis itu kelengkapannya about. About di sini kamu boleh pendek, boleh panjang kayak kamu nulis cover letter gitu juga boleh gitu. Sementara kamu nulis kayak gini juga nggak masalah. Kalau misalkan di sini kamu juga mau ada promosi kayak let's connect di semua kontakku. Misalkan di sini ada email, ada Instagram, YouTube, Facebook, apa-apa nulisnya di sini. Gitu. Jadi biar orangnya tinggal kopas walaupun dia bisa lihat dari banner juga gitu, misal. Terus tulis ke service blogging, oke, feature ini aku oke. Ini oke, ini nanti aja. Terus kita lihat di experience. Experience ini bisa diisi pengalaman kerja, pengalaman magang. Kerja itu bisa kerja yang menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak, daily worker, afiliator gitu ya, freelance part time gitu-gitu pokoknya bisa dimasukkan. Yang dimasukkan di sini adalah nama perusahaan, betul, jabatannya, periodenya, tipe pekerjaannya, dan uraian tanggung jawabnya. Terus dikasih visual, entah itu gambar-gambar maupun nanti ada link URL websitenya gitu. Sejauh ini menurutku sih oke-oke aja ya di sini kalau kamu mau tulis. Ini ada airplane chef, lucu-lucu. Nggak apa-apa, lucu-lucuan aja gitu. Kampus Merdeka, nah ini kan ada visualmu nih, gitu. Artinya apa dengan adanya visual gini? Nanti ke depan, kalau kamu udah punya pengalaman, apapun pengalaman kerjamu, jangan sampai kamu ya tetap ya melakukan tanggung jawabnya yang bagus di kantor, berprestasi, dan jangan lupa foto-foto, ya nggak? Nih, foto. Jadi bayanginnya gitu. Oh, aku harus memberikan kontribusi yang banyak nih biar aku bisa nulis yang menarik entah di CV entah di LinkedIn. Terus aku juga harus punya foto-foto dokumentasi gitu untuk nyusun portofolio atau untuk dilengkapi di LinkedInmu gini. Paham ya? Gitu. Jadi jangan sampai kurang stok foto nanti kalau nyusun portofolio nanti bingung gitu. Tapi ini menurutku udah oke sih. Ini juga oke, ini oke, education oke, SMA license. Oh, banyak oke, project oke. Ini oke, volunteer juga oke. Skill. Wih, banyak ya. Ini sekedar info dulu. Skill itu biar kamu tahu pembagiannya. Skill itu dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill. Gitu. Nah, hard skill ini dibagi jadi tiga. Ada industry knowledge, ada tools, ada language. Industry knowledge itu pengetahuan industrial. Jadi bidang-bidang yang kamu kuasai karena kamu pernah menempuh pendidikan tertentu, training tertentu, atau nyemplung di dunia tertentu gitu. Paling simple ya nama-nama mata kuliahmu dan sejenisnya atau bidang-bidang kamu udah pernah bekerja magang dan lain-lain kayak gitu. Itu industry knowledge. Tools itu alat. Alat itu pembantunya orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tools ini dibagi jadi dua, ada hardware, ada software gitu. Hardware apa yang bisa kamu operasikan, software apa yang bisa kamu operasikan. Baik hardware atau software yang bisa kamu tulis di CV maupun di LinkedIn adalah kamu cukup nyebut nama hardware atau softwarenya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint gitu, atau namanya ya ini ya N itu nama, atau activity-nya atau kegiatannya. Ngapain dengan software itu? Gitu, menyusun ini, membuat ini, mengolah ini, merapikan ini, merekap ini, apapun itu ya. Terus habis itu masuk ke language, ini kemampuan bahasa gitu. Terus ini S, ini soft skill gitu. Nah, ini adalah aturan pada saat kamu biar paham ya. Semua ini adalah pertimbanganmu pada saat memasukkan skill di CV-mu gitu. Nah, LinkedIn
itu isinya adalah minimal duplikasi dari CV. Oke. Kalau di CV-mu itu mengandung ini semua, harusnya di LinkedIn-mu juga. Apa itu? Nih, misalkan di CV-mu ini ada soft skill. Maka soft skill itu sama dengan ini nih, interpersonal skill. Industry knowledge. Ini sama nih industry knowledge. Tools. Di LinkedIn namanya tools and technology. Language. Language. Gitu. Jadi isi CV dan isi LinkedIn itu setara. Gitu. Jangan sampai ada skill-skill yang kamu tulis di CV, di LinkedIn nggak ada. Paham ya? Ada skill yang ditulis di LinkedIn, di CV-nya yang nggak ada. Oke? Gitu. Jadi harus harus sama. Paham, paham? Sampai sini? Paham. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau belajar tuh lihat-lihat sini dulu. Industri knowledge itu apa sih nih? Kamu sendiri yang nulis nih. Oh, ini ada email management, ada WFO, ada recruiting, training, riset, bahasa bahasa masuknya kok sini ya? Salah salah kantong itu. Ini ada accounting, sourcing, ada ya ini semua inilah yang kamu masukkan ya, videografi, fotografi. Ini adalah industry knowledge kayak gitu. Tools and technology biasanya software-software tuh. Ini Microsoft Office, Instagram, Canva gitu ya. Tools-tools pokoknya tuh masuknya sini gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah interpersonal skill. Ini soft skill gitu. Di sini ada negosiasi, keahli apalagi nih. Pokoknya soft skill ya yang sering kamu temukan, multitasking, tasking, creative problem solving dan lain-lain. Ada language ini tadi bahasa harusnya masuk sini nih bahasa Indonesia. Terus ada other skill nih biasanya ads gitu. Oh, kamu malah CapCut masuknya ke sini, color ke sini. Ya, kategorinya ini sih. Biasanya kalau ada Facebook Ads, apa Ads, Google Ads itu misalnya masuknya ke other ini. Ya gitu. Jadi ini harus dilengkapi gitu. Kenapa kok harus dilengkapi? Karena ini juga termasuk bagian yang akan dibaca gitu sama sistem LinkedIn gitu. Paham ya? Gitu. Jadi ini adalah termasuk bagian yang akan dibaca gitu. Terus turun ke bawah ada organisasi. Nah, ini organisasi di sini udah lengkap juga dan interest. Oke, ini udah lengkap. Nah, ini semua adalah baru dari sisi melengkapi profilnya. Paham ya? Gitu. Yang kedua adalah dari sisi banyaknya teman. Jadi teman itu di LinkedIn itu bisa dibagi jadi dua. Ada teman yang dihubungkan, terhubung atau connect. Ada teman yang diikuti atau follow. Gitu. Ya. Bedanya apa? Kalau follow, kamu memfollow orang itu tidak terbatas. Gimana tidak terbatas? Gini. Nah, tidak terbatas. Kalau kamu connect ke orang, itu batasnya dari 0 sampai 30 ribu. Minimal sampai sekarang ya, sampai Desember 2024. Jadi ada batas koneksinya, maksimal tuh 30 ribu. Nggak bisa lebih dari 30 ribu. Gitu. Nih, kan di sini ada follow-follow. Ini kamu follow orang sebanyak mungkin itu nggak ada batasnya. Gitu. Tapi kalau connect, itu maksimal 30 ribu. Nah, akunmu akan sangat bermanfaat apabila koneksi itu tuh mendekati maksimal dong. Kalau perlu malah sampai mentok gitu. Kamu di sini koneksinya 500 plus, ini udah bagus nih. Karena minimal itu koneksi biar akunnya cukup efektif digunakan tuh 501 lah, 500 ke atas, 501 ke atas gitu. Dan aku nggak ngerti jumlah koneksimu berapa, pasti nggak bakalan jauh dari followernya gitu. Maksimal 30 ribu, ini 100%. Berarti 1%-nya tuh 300. Nah, 840 ini berarti sekitar 2,6 2,7%. Bayangin kamu dikasih kuota 100%, baru dimanfaatkan 2,7, hampir 3 gitu. 2,8 2,8 2,9-an situ. Jadi masih kurang banget ya, gitu. Masih masih setara zakat ya, 2,5%, enggak, canda gitu. Jadi ya wajar kalau kurang optimal gitu. Kenapa kok optimal? Karena biar informasi soal kamu nih nyebarnya tuh jauh lebih luas. Misalkan kamu bikin postingan tuh minimal tuh nanti akan nyebar ke followermu dulu gitu.
Ini aku jelaskan dulu perbedaannya di sini ya. Ini kalau koneksi itu dari 0 sampai 30.000, kalau follow tuh tak terbatas. Kalau kamu connect itu otomatis follow. Tapi kalau follow itu tidak otomatis connect. Aku ulang ya. Kalau kamu follow orang itu nggak otomatis connect. Tapi kalau kamu connect otomatis follow. Nah, yang jadi fokus kamu tuh sisi ini, bangun koneksi gitu. Follow itu nanti-nanti aja. Misal, kamu tiap minggu itu kan ngirim konek ke orang. Mungkin nanti akan ada pembatasan pengiriman koneksi. Nah, kalau pas lagi kena pembatasan udah nggak bisa ngapa-ngapain padahal masih ada hari, itu kamu follow-follow aja dulu. Kayak gitu. Tapi kalau selama bisa connect aja terus gitu. Atau nanti kamu udah limit nih 30.000. Udah nggak bisa connect, baru aktifin follow-nya gitu. Nah, untuk follow atau connect ini gimana? Idealnya sih memang connect atau follow sesuai dengan target utamamu main LinkedIn tuh mau apa. Kalau kamu job seeker, kamu itu mau nyari klien gitu, itu bisa beda tuh komposisinya gitu. Kalau kamu job seeker, biasanya apa? Porsi terbesarnya itu kalau perlu ya dipakai untuk connect ke siapa? HRD biasanya gitu kan. Ya enggak? Gitu. Baru yang sisanya tuh ini lain-lain lah gitu. Ini bebas mau ngomong kayak gini. Tapi karena kamu baru memanfaatkan 2,5% nih, 2, sekian, 3 aja belum gitu, baru ya kecil sekali gini kan. Akhirnya apa? Nggak usah pilih-pilih dulu deh. Paham nggak? Jadi banyakin dulu koneksinya. Siapa orang-orang yang kamu connect? Yaitu yang berhubungan dengan job. Satu, siapa? HRD. HR itu bisa kamu temukan di sini, dicari di sini bisa, dicari di My Network bisa. HR itu namanya di LinkedIn ini kata kuncinya bisa masukin macam-macam. Bisa HR, bisa HRD, bisa headhunter, bisa recruiter istilah bahasa Indonesia, istilah bahasa Inggris. Terus bisa talent acquisition dan lain-lain. Kata kuncinya tuh banyak. Itu kamu fokus dulu connect sama HR. Oke. Nomor dua, kamu connect sama siapa? Sama user atau calon atasan. Contoh, kamu pengen ngelamar kerja sebagai staff HR, ya kan? Berarti kamu connect-nya tuh ke siapa? Supervisor HR, manager HR, VP HR, direktur HR gitu. Paham? Gitu. Kamu pengen ngelamar sebagai apa misalkan? Kreatif tim staff kreatif. Berarti kamu cari kreatif supervisor, kreatif manager, kreatif director gitu-gitu. Jadi orang-orang yang sudah bekerja di profesi yang bakal jadi atasanmu gitu. Jadi ke HR-nya, ke calon atasan, dan yang ketiga adalah ke siapa? Sesama job seeker gitu. Sesama job seeker ini bisa orang yang seprofesi, bisa yang enggak. Misalkan kamu backgroundnya A, ya udah cari orang yang dengan background A, biar kalian bareng-bareng nanti nyari job bareng. Cepat lambat kan orang-orang itu kan ada yang dapat job duluan kan. Ibaratnya orang lain yang dapat job duluan kan kamu dapat info dari dia. Atau kamu cari job seeker lain apa? Mahasiswa psikologi. Mahasiswa psikologi ini kan cepat lambat jadi HR dia gitu. Jadi connect aja gitu. Orang-orang yang ada lingkaran-lingkaran hijaunya kayak gini. Nah, ini misalkan contoh, misalkan sesama job seeker boleh nggak? Ah, boleh. Ini misalkan ada contoh nih. Ada lingkaran hijaunya buat contoh. Devita F. Gitu ya. Nunggu ininya buka dulu ya. Oh, lihat sinyal. Oke. Paham ya? Jadi berfokus setiap hari kamu connect ke orang baru dulu gitu. Nah, ini contoh. Sekarang ada orang nih namanya Udah Vita gitu. Kan di sini kan ada follow, ada connect, ya kan? Ya sudah, kamu berfokus dulu untuk apa? Connect ini dulu, gitu. Nanti ada orang yang di sini nggak ada connectnya. Kamu tinggal buka di klik bagian more. Di sini akan ada connect. Ada orang yang connectnya di dalam, ada orang yang connectnya di luar. Kalau ini akun tipe kreator tuh follow-nya di luar, connectnya di dalam. Ada akun biasa, itu nanti connectnya di luar, follow-nya yang di dalam. Udah, kalau udah kayak gini connect aja dulu. Mau ada notes nggak? Silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Nanti kamu kasih notesnya kalau udah di ACC. Paham ya? Gitu. Ini adalah contoh. Di akun orang ini, apa lagi yang bisa kamu explore? Misal gini.
Misal tuh kamu mau ngisi bagian sini. Duh, aku bingung nih mau profesi apa ya? Paham kan? Misal kayak aku bingung nih aku mau kerja jadi apa, profesi apa. Tapi ibaratnya misalkan yang namanya Bu Devita ini satu profesi sama kamu. Oke? Nah, kamu tinggal scroll aja ke bawah sini. Lihat aja pengalaman dia. Oh, ternyata orang sejurusanku ini pernah jadi ini ya, pernah jadi ini ya. Berarti kalau pernah jadi itu, berarti jurusanmu tuh memungkinkan untuk jadi itu, paham nggak? Gitu. Jadi cari ide profesi lewat pengalaman orang lain. Bisa nggak? Bisa. Itu kan di display. Itu kan hak kamu untuk membaca karena dia nggak private. Gitu. Paham ya? Gitu. Nah, itu adalah dari sisi pertemanan. Tadi udah ya, kelengkapan dari atas sampai bawah itu aku nilai punyamu udah 9 lebih lah nilainya. Terus dari sisi teman, ini teman menurutku kurang ya, gitu. Ini masih standar, dalam arti standarnya tuh 7 gitu. Minimal 500 ke atas, tapi kamu masih nyerempet. Kalau lihat dari 500 ke atas udah masuk. Tapi dilihat dari kuotanya keseluruhan 30.000, ini baru tadi 2,5% gitu, 2, sekian, belum nyampe 33 amat, 2,8, 2,9 gitu. Itu adalah yang kedua, berarti masih kurang. Yang ketiga adalah aktivitas. Nah, aktivitas itu ibaratnya adalah ini adalah aktivitas untuk dilakukan setara dengan CV. Saat kamu apply job, ngirim lamaran, ngirim berkas, ngirim CV, intinya kan memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu kan, gitu. Oh ini loh, misal oh ada loker ini terus, oh aku cocok sama itu. Kamu beritahu sama perusahaan, ini loh Pak Bu, ini ada orang sehebat saya. Makanya kamu ngirim CV kan, memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Tapi zaman sekarang memberitahu perusahaan itu nggak harus ngirimin CV dan nggak harus ngelamar kerja. Caranya gimana? Ini, pada saat kamu memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu dengan cara-cara konvensional, maka kamu harus ngirimin CV dan bekas-bekas lamaran, ya kan? Karena kamu harus menyesuaikan dengan lokernya. Tapi di zaman sekarang, kamu juga bisa melakukan itu di sosial media dengan mengirimkan apa konten, mengirimkan aktivitas. Inti ngirimin konten itu, ini aku pakai sudut pandang job seeker ya, gitu. Jadi aktivitas di LinkedIn-mu itu kamu berfokus aja. Ini fokusku tuh sekarang job seeker. Berarti semua aktivitasku tuh berisi tentang memberitahu perusahaan ada orang kayak aku dan kalian butuh aku kan. Gitu. Ayo approach dong gitu. Kalau kamu ngirim CV ke perusahaan, misal ada email nih, ada loker, ada email. Kamu ngirim email ke perusahaan, penerima email itu kan cuma satu orang. Misalkan si HRD yang lagi buka email kan. Gitu. Walaupun perusahaannya besar, tapi yang terpapar sama email itu kan cuma orang HRD itu, dan nggak dua komputer langsung dibuka di dua tempat kan ya, satu orang aja. Nanti ngefilter. Kalau cocok ya dilanjut, kalau nggak mungkin masukin database atau didiemin aja ya nggak. Bahkan di perusahaan besar pun kalau ngirimnya via email yang nerima cuma satu orang. Itu kalau ngirim CV. Kalau di sosmed, efek dari ngirim konten itu berbeda. Kalau ngirim konten, bahkan perusahaan yang lagi kamu pengen dia itu cuma ngeliat terus di swipe, di scroll, kan ada perusahaan-perusahaan lain yang mungkin nggak kepikiran, nggak lagi kamu target, tapi terpapar sama postinganmu. Ya nggak? Ini kamu, koneksinya ada 500. Ini ada Mister X, koneksinya dan followernya ada 10.000. Begitu kamu bikin ngirim email ke perusahaannya, ini Mister X kerja di perusahaan gede nih misalkan. Dia HR-nya, ya kan? Kalau kamu ngirim email ke perusahaannya Mister X dan diterima sama perusahaan ini, mungkin kan yang buka emailmu cuma Mister X saja, ya nggak? Teman kantornya Mister X kan nggak bakalan buka, gitu. Tapi kalau kamu bikin postingan di LinkedIn, ada postingan, gitu, maka postingan ini udah pasti dilihat sama siapa? Yang pertama, udah pasti dilihat sama 500 followermu ini, ya nggak? Bukan dilihat sih, lebih kayak disebar ke 500 orang ini yang ngefollow kamu. Tergantung nanti dia ngasih reaksi enggak, tergantung pas kamu posting tuh orangnya lagi buka link enggak dan lain-lain gitu. Tapi paling enggak otomatis begitu kamu bikin postingan, dia akan disebar di 500 akun yang udah jadi followermu, ya kan? Misalkan pada saat itu juga ada reaksi, misalkan nih, Mister X ini misalkan suka sama CV-mu, otomatis kan kamu akan diundang
untuk tes ke tahap selanjutnya, ya kan? Tapi tetap statusnya di sini yang baca CV-mu cuma Mister X doang sementara, ya kan? Kalau di sini kamu bikin postingan, Mister X itu suka dan sama Mister X itu di like postinganmu, maka kamu selain ada kemungkinan akan di-approach Mister X untuk ditawarin kerjaan, postinganmu ini apa? Dia kan akan juga dilempar ke follower-followernya Mister X, jumlahnya 10.000. Followernya Mister X itu juga mungkin akan lihat, misalkan Mister X yang nge-like atau ke komen, itu akan diteruskan, terus gitu nyebar, gitu. Efeknya beda nggak? Beda. Jadi kamu ngirimkan berkas lamaran dan ngirimkan konten, satu berkas lamaran dan satu konten itu efeknya beda, gitu. Walaupun kelebihannya kalau ngirimin berkas lamaran langsung tertarget pada PT-nya, ya nggak? Kalau yang ngirim konten dia nggak tertarget sama PT tertentu. Tapi bayangkan kalau kamu bisa rutin, postingannya itu bermanfaat bagi banyak orang, progresif gitu. Bahas satu-satu, ibarat badan kamu pertama bahas rambut, kepala, telinga, mata, hidung, alis, terus gitu, urut gitu. Pembahasannya itu kamu bedah gitu-gitu, ya kan? Maka selain bisa memaparkan kayak tadi, ini juga akan terlempar ke follower-followernya orang. Kamu nggak ngerti kalau udah diposting di sosmed kan nyebarnya kemana, seberapa jauh kan kamu nggak bisa kontrol juga di situ, ya kan? Gitu. Jadi efeknya lebih banyak. Oh berarti kalau kayak begitu, berarti aku lebih baik banyak-banyakin bikin konten aja ya daripada apply-apply. Nggak gitu. Ini di jumlah. Sambil kamu sibuk apply-apply job, kamu harus sibuk sambil branding. Biar ngejaring gitu. Dua-duanya ini harus dilakukan. Biar impactnya lebih banyak. Nah sebelum melakukan itu semua, artinya apa? Akunmu ini harus dilengkapi dulu. Ibaratnya halamanmu ini kan lapakmu, toko jualanmu kan. Toko sebelum dibuka, sebelum mulai promosi kan udah dipastiin tuh. Tokonya udah jadi, udah aman, parkiran oke, barang-barang udah di display di rak, udah bersih, rapi, wangi, udah ada kasir dan lain-lain, udah siap, baru promosi. Jangan sampai akunnya belum siap, promosi ke sana sini. Nah, kalau udah siap, ini aku anggap akunmu ini udah siap ini. Karena walaupun ada kekurangan dikit-dikit, ini tetap masih bisa langsung digunakan, nggak apa-apa, udah bagus. Nah, sekarang tinggal mencari targetnya tadi, nyari orang, ngumpulin orang, crowd ke arah sini. Nah, ngumpulin crowdnya itu pakai activity. Paling gampang apa? Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, sesekali repost postingannya orang, like, komen postingannya orang, bikin artikel gini-gitu terus gitu. Dan itu rutin. Ini kan sifatnya terus-menerus ya. Branding ini kan sifatnya harusnya terus-menerus. Ini juga harus terus-menerus sebelum kamu memperoleh your dream job gitu. Dua-duanya ini harus terus-menerus, nggak ada yang salah satunya. Karena bisa sangat dimungkinkan untuk melakukan itu semua. Nah, bagusnya di LinkedIn adalah pada saat kamu apply-apply job, kamu bisa lakukan di LinkedIn-nya sendiri. Tinggal apply-apply gitu. Sambil itu kamu bisa sambil branding di satu tempat, di satu platform di LinkedIn aja. Nggak perlu pindah-pindah. Kalau sebelum ada LinkedIn atau LinkedIn belum terkenal waktu itu di Indonesia, kamu brandingnya di sosial media ABCD. Apply-apply jobnya di job portal, terpisah gitu. Nah, sekarang itu memungkinkan dilakukan di sini gitu. Bahkan kalau sekarang kamu juga apply-apply job lewat jalur luar, lewat job portal nih. Ada banyak job portal atau lihat website-website perusahaan. Atau bahkan kamu datang ke job fair, ngobrol ketemu sama HRD-nya. Kamu cari HRD-nya di LinkedIn, connect. Selamat siang Bu, salam kenal nama saya ini. Saya yang bertemu Ibu kemarin pada saat di job fair di ini. Izin koneksi ya Bu, gitu-gitu. Nanya-nanya, gitu. Nah, dua hal ini yang harus kamu lakukan. Jadi tadi nomor satu, dasarnya adalah akun LinkedIn-nya lengkap dulu. Yang kedua, kamu membuat aktivitas sambil kamu sibuk apply job, kamu sambil sibuk branding, kayak gitu. Dan yang ketiga, di sini berarti artinya itu termasuk juga pastikan aktivitas-aktivitasmu di sini berkaitan sama your dream jobnya tadi. Nggak ada orang yang misalkan gini, misal nih kita nggak kenal, terus kamu bikin postingan-postingan tuh hari ini misalkan tips menjaga kesehatan ini, besok manfaat ini bagi kesehatan, besoknya lagi dampak buruk mengkonsumsi titik-titik bagi kesehatan gitu terus. Tapi aku nggak ngeliatin nih backgroundmu apa, dream jobmu apa. Pasti aku akan mikir ini orang pasti orang kesehatan gitu.
dia pasti ada keinginan yang berhubungan sama kesehatan. Entah mau kerja jadi dokter, perawat, bidang, penyuluh kesehatan, orang kesmas, orang ini gitu-gitu. Karena activity dia tuh dominannya ke situ gitu. Nah ini kan kacau kalau misalkan kamu nggak pengen jadi tenaga medis, bukan orang klaster kesehatan, kontenmu soal kesehatan terus. Boleh nggak kontennya ada kesehatan-kesehatan? Boleh. Tapi jangan menjadi yang dominan. Karena nanti brandingmu akan salah gitu. Misalkan di situ kamu ada toko. Misalkan apa ya? Toko ikan. Misal bukan toko ikan. Nah, ini ada toko ATK. Nah, ATK paling gampang. Kan di kotamu mungkin ada ini ya toko yang jual ATK gitu kan. Nah, di ATK ini orangnya itu dia juga jual buku misalkan. Boleh nggak? Boleh. Buku tulis kosong, boleh nggak? Boleh. Karena itu ya ATK gitu kan. Terus ada ballpoint, ada apa gitu. Terus misalkan nih di namanya ATK, tapi di situ dia juga jual yang lain nih. Misalkan kadang tuh suka ada tuh kelengkapan-kelengkapan presentasi gitu. Pointer, kadang ada mikrofon, headset, malah mirip-mirip kayak aksesoris handphone gitu. Ya ini kan sebenarnya bukan ATK ya, tapi kan masih bisa disambung-sambungin gitu. Gitu. Tapi kan ATK-nya yang dia terkenalnya tuh kayak dominan. Atau misalkan yang simple dia ada warung. Warung apa ya? Ada warung nasi Padang gitu, warung nasi Padang. Tapi di meja-mejanya tuh ada kerupuk-kerupuk gitu, ada kerupuk, ada keripik, ada apa gitu. Walaupun itu mungkin bukan bagian dari menu nasi Padang itu sendiri, yang menunya beraneka ragam, aneka ragam, tapi kan nggak dikenal sebagai toko kerupuk ya, kayak gitu. Ya disisip-sisipin nggak apa-apa. Jadi postingan-postingan di LinkedIn ini, kamu harus jadwalin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minimal kan 3 postingan per minggu. Tapi kalau one day one post boleh nggak? Boleh gitu. One day one post. Ini ini maksudnya yang relevan, relevan sama target karirmu. Nggak apa-apa gitu. Nah nanti tinggal kalau mau ada sisipan, terserah kamu mau sisipannya gimana. Mau di sini sisipannya tuh misalkan kayak ini sisipan ada di satu sumbu berarti di hari yang sama buat 2 postingan gitu. Ini nggak ada, ini satu sisipan, ini nggak ada satu sisipan mau gini. Atau tipenya yang bener-bener kamu mau selang-seling gitu. Jadi ini yang relevan kamu taruh di sini, ini atau yang nggak relevan yang sisipannya di sini gitu. Terserah mau konsep yang A apa yang B gitu. Yang jelas warna utamamu nggak hilang gitu. Ada satu hari yang kau posting 2 kali yang sesuai sama bidang yang kamu target di posting siang, satunya lagi malam. Itu boleh, walaupun nanti engagementnya pasti nggak bakalan gede. Atau yang diselang-seling gitu, boleh. Atau ya tadi langsung yang hard aja langsung biar orang langsung fokus. Jadi everyday tuh ya isinya cuma RR aja gitu. Yang relevan-relevan aja gitu. Dah gitu. Fokus ke situ gitu. Nah, itu terserah kamu. Kira-kira mau yang mana? Diuji dulu nggak? Iya, harus diuji dulu. Kira-kira sejauh ini efeknya gimana gitu. Biar tertarget. Tadi kenapa kok aku ngomong headline ini cari gitu kan? Misalkan kamu pengen jadi ini sosial media spesialis. Ini aku tulis di sini ya. Sosial media spesialis gini, aku kasih kutip gini. Tat, enter. Terus ini contoh nih, misalkan aku orang lagi nyari orang, tapi dengan status sosial media spesialis. Terus aku aktifin yang bagian people. Aku aktifin bagian people, terus misalkan locationnya, kamu lokasinya di mana? Misalkan aku nyari nyari orang yang ada di daerah Jawa Timur misalkan. Jawa Timur. Nih, sosial media spesialis kan secara umum dia di LinkedIn itu ada 193.000 akun kan, kayak gitu. Tapi kamu lihat di sini dulu deh. Pada saat aku menuliskan kayak gini, aku nyari orang dengan status sosial media spesialis, kamu harus lihat di sini. Headline-nya itu pasti selalu ada kata sosial media spesialisnya. Gitu. Maka tadi aku bilang headline itu pasti akan kebaca, walaupun ada bagian lain, misalkan ini past. Jadi pengalaman dia di masa lalu, makanya dijabarin, ya kan? Terus di sini ada juga current social media spesialis, dia juga kedetek gitu. Jadi istilah-istilah profesi yang kamu pengen, yang kamu pernah itu harus disebar gitu.
Bahkan nih orang yang semangat, ada nggak ya kata semangat ya? Ada orang memotivasi diri nggak di sini kira-kira? Nah, ada kan? Loh, semangat pantang menyerah, semangat tanpa batas, selalu bersyukur dan penuh semangat, semangat, semangat. Salah nggak? Nggak. Oh, kamu nyari orang berdoa aja ada di sini. Bismillah gitu cari aja. Ada nggak? Ada. Tapi kira-kira HRD bakal kayak begini nggak? Ini kan berarti buat aku kalau kamu job seeker, kayaknya kurang tepat kalau bikin status kayak begini. Paham maksudnya? Kenapa? Ya kamu memang ada HR. Aduh, aku butuh sosial media spesialis nih. Apa ya kata kuncinya? Semangat gitu. Nggak ada gitu. Semoga. Ada nggak orang nulis gitu? Pasti ada, karena ini ya dia bikin status gini. Jelek nggak? Bagus. Tapi kalau kamu job seeker, menurutku, ya semoga sukses dunia akhirat. Akhirnya semoga menjadi berkah gini-gini. Ya ada kayak begini gitu. Tapi ini bukan target itu yang kamu mau. HRD itu kira-kira bakal nyari posisi apa ya? Ya tadi profesi yang kamu pengen gitu. Cari aja di sini HR. Ini contoh kalau kamu mau berburu HR. Nah, udah nih. Cari nih current HR. Ini walaupun ada kata HR, kamu cari yang di sininya nih skill HR. Makanya skill tadi harus dilengkapi. Ngedeteknya tuh di mana-mana, ya nggak? Di headline ada, ini di skill, ini di current, di pengalaman kerja. Pokoknya ada 5 bagian aja. Kamu nanti buka playlist YouTubeku, buka playlist yang tulisannya LinkedIn Plus. Di situ aku bikin video 5 bagian LinkedIn yang dideteksi pada saat nyari kolom pencarian gini. Karen nih. Nah, ini kamu nemu yang kayak gini nih. Recruiter masih sampai sekarang, apalagi ada premiumnya, berarti dia bayar terus kan? Ya udah, connect aja. Ini jelas akunnya aktif. Ya nggak? Tinggal di next aja. Apalagi people HR ada 10 juta orang, kamu nggak butuh connect ke semuanya. Kamu di mana misalkan? Misalkan kamu fokusnya di Jawa Timur misalkan, contoh. Sorry kepencet. Lah, sorry ya, lagi error nih. Oh nggak mau. Nah, sorry, paksa gitu. Nanti kamu filter sendiri ya, tahu kan ya, gitu. Oke, gitu. Jadi kamu tinggal cari tempatnya. Tuh HR Retail Acquisition gitu-gitu. Oke, huntingnya tuh begitu. Sampai sini cukup paham? Ya, paham, Pak. Oke, gitu ya caranya.